Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ihdanisha Nabila dengan NIM 2313300067 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran semester 4B. Oke, seperti biasa teman-teman sekalian, bahwa kali ini aku akan pembuatan learning journal atau learning journal dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di mana saya atau aku akan merangkum ataupun mengulas materi yang dibawakan langsung oleh kelompok pertama kemarin tentang strategi efektif dalam penyusunan penulisan dan pempublikasian artikel ilmiah. Maka dari itu, yuk kita ulas atau kita rangkum terkait materi tersebut. Nah, teman-teman sekalian, bahwa mungkin kalian tidak asing lagi terkait artikel ilmiah, di mana penulisan, penyusunan, dan pempublikasian artikel ilmiah ini tidak mudah, teman-teman. Maka dari itu, kemarin kelompok pertama ini membawakan atau mempresentasikan materi tersebut agar kita bisa mempunyai gambaran, mendapatkan gambaran untuk menulis, menyusun, dan mempublikasikan artikel ilmiah, yang dimana kita juga ditugaskan oleh dosen Pak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel untuk terbit dan publish artikel ilmiah tersebut. Nah, kali ini yang pertama adalah penyusunan artikel ilmiah. Mungkin teman-teman sekalian, sebelum kalian menulis, sebelum kalian merangkai semuanya terkait materi-materi yang ada di artikel ilmiah, mungkin kalian juga perlu memerlukan penyusunan, yang dimana penyusunan ini kalian mempunyai struktur yang harus kalian kerjakan, baik dari apanya dulu. Kita harus menentukan tujuan penulisan kita, arahnya kemana, kita harus mempunyai ide-ide gagasan dalam penulisan kita, dan kita juga harus tahu apa yang akan kita bahas di dalam artikel ilmiah ini. Nah, selain dari penyusunan, kita juga adanya penulisan, karena setelah kita menyusun kerangka-kerangka atau struktur yang akan kita tulis, selanjutnya kita adalah penulisan. Di tahap penulisan inilah dimana kita menemukan, mencari ataupun menulis materi ataupun tulisan-tulisan yang akan dijadikan artikel ilmiah. Itu harus menyantumkan beberapa referensi yang kita cari dari jurnal-jurnal ilmiah, dari jurnal online, segala macamnya. Jadi dalam penulisan artikel ilmiah ini tidak mudah, karena harus terstruktur, terus materi yang dibahas itu harus sesuai dengan judul yang kita ambil, dan harus berapa kata yang harus kita tulis dalam artikel ilmiah ini. Jadi dalam penulisan artikel ilmiah ini emang harus sesuai dengan ketentuan yang akan dipublish. Nah, sebelum kita membahas ke publish, kita lebih baik mengetahui cara sistem penyusunan artikel itu seperti apa, pembuatan atau penulisannya juga seperti apa, harus sesuai dengan yang ditentukan gitu. Karena satu sisi dalam pempublikasian artikel ini ada ketentuan-ketentuannya. Jadi selain kita mempublish ke jurnal ataupun Sinta seperti itu, mereka mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan gitu. Misalnya harus beberapa kata dalam ingin terbit atau publish artikel kita, harus sesuai dengan cantuman-cantuman sumber-sumber yang jelas. Itu banyak jurnal ataupun artikel yang hanya terbit dan publish, tapi pas dicek itu jurnal bodong. Jadi teman-teman sekalian jangan mudah terpercaya antara kita memang sudah publish jurnal gitu, Sinta, dicek di Sinta ada, namun nyatanya banyak jurnal bodong pun yang seperti itu. Jadi harus berhati-hati dalam mempublikasikan. Jadi dalam publikasi jurnal artikel ini juga harus melewati tahap-tahap yang dibilang sulit gitu, karena kita misalkan nulis minggu ini, tapi pas kita publish itu bisa 2 bulan ke depan, bisa 1 bulan ke depan baru publish gitu. Jadi nunggu waktunya, karena ngantri dalam publish jurnal itu harus ngantri, dan harus diedit lagi nih dari editor-editornya. Kadang kan kita sudah nyerahin nih ke pihak publikasi gitu, publikasi nyerahin, pas nyerahin kita dapat revisi dari editor. Nah, itu kan kita ngulang lagi, bukan ngulang tapi ngerevisi lagi terkait penulisan artikel kita. Jadi dalam penulisan artikel ini di tahap pempublikasian itu tidak mudah dan butuh waktu yang cukup lama untuk terbit dan publish ke jurnal ilmiah tersebut.
Jadi apalagi Sinta ya, Sinta itu harus berbayar, baik itu dari mulai 6 sampai 1 pun itu berbayar. Jadi dalam penerbitan jurnal ataupun artikel ilmiah itu tidak mudah teman-teman. Jadi beberapa harus melewati tahapan-tahapan, baik itu dari penyusunan ya yang akan kita tulis, pembuatan yang sedang kita kerjakan gitu, sampai tahap pempublikasian. Nah di tahap pempublikasian ini bukan kita langsung terima enak jadi udah publish, tapi kalau kita dapat revisi dari editor kan harus kita revisi lagi, kita ada yang diubah atau kekurangan apa gitu dari artikel kita kan. Jadi dalam materi kali ini yaitu strategi efektif dalam penyusunan, terus penulisan dan pempublikasian artikel ilmiah ini butuh proses yang panjang dan cukup lama, karena memang pembuatan artikel ilmiah ini harus benar-benar serius dan benar-benar harus yang layak nggak artikel dan jurnal kita ini untuk publish gitu. Banyak artikel dan jurnal-jurnal bodong yang memang publish tapi tidak banyak yang bodong, istilahnya saya juga tidak tahu jurnal bodong seperti apa ya, tapi banyak jurnal-jurnal bodong gitu di Sinta, karena banyak juga calo-calo dalam pempublikasian artikel ini yang misalkan kita mau publish seminggu itu udah publish. Itu perlu dipertanyakan apakah itu beneran publish yang isinya beneran jurnal dan artikel ilmiah gitu, atau cuman jurnal bodong gitu. Jadi teman-teman sekalian, dalam materi kali ini itu juga menggambarkan kita akan bagaimana kita menulis artikel ilmiah gitu, terbit ke jurnal Sinta seperti itu. Karena terbit dan publish di jurnal Sinta itu tidak mudah, jadi perlu banyak cross check lagi gitu. Mungkin rangkuman ataupun cerita ya terkait materi yang dijabarkan oleh kelompok 1 kemarin memang sangat menggambarkan kita, sangat memberikan inspirasi kepada kita agar seperti ini loh cara mempublikasi artikel, seperti ini loh cara penyusunan, seperti ini loh cara penulisannya gitu, mempunyai penulisan-penulisan tertentu. Mungkin itu saja kali ya teman-teman terkait materi kelompok pertama tentang strategi efektif dalam penyusunan, penulisan, dan pempublikasian artikel ilmiah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.